Masa ya gedenya biaya transfer beda bank kalau udah transfer berkali-kali? Baik, tanpa panjang, Direct for Diamond God Lion dari Kota Makassar, Bapak Hasibuan. Terima kasih banyak, Bu Valen. Oke, terima kasih banyak Bu Valen, MC kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hasibuan Kanata. Saya sekarang lagi live di Kota Makassar, tepatnya di rumah saya, Bukit Baruga. Pada kesempatan ini saya akan sharing singkat pada Bapak Ibu sekalian yang ikuti seminar online pada sore hari ini. Tadi sudah mendapat informasi yang luar biasa dari Pak Rahmat Effendi, bagaimana ada sebuah peluang yang luar biasa di mana Anda bisa mengambil peluang itu untuk menjadi solusi di kondisi seperti ini. Perkenalkan latar belakang saya teknik sipil. Saya sendiri adalah asli orang Bugis, Bapak Ibu sekalian, dan saya merantau ke Makassar itu dalam rangka pendidikan. Saya SMA dan saya kuliah di Makassar. Salah satu tujuan saya lanjut ke Makassar sekolah karena saya berharap ke depan bagaimana kehidupan saya lebih baik. Tentu semua orang ingin kehidupannya lebih baik, tentu semua orang ingin hidupnya sukses. Dan ternyata salah satu hal yang biasa orang pikirkan bagaimana mereka bisa sukses adalah tentu dengan meniti pendidikan. Nah, tapi seiring dengan waktu saya menjalankan pendidikan saya berkenalan dengan seorang rekan, tepatnya bukan rekan tapi sepupu, beliau dari Bandung, menjelaskan tentang potensi bisnis ini. Dan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, dari keluarga yang biasa-biasa, ya, biasa menderita, serba kekurangan. Orang tua saya betul-betul bekerja keras di kampung, bertani, supaya anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa menjadi manusia yang dimanusiakan. Dan saya pribadi, saya sangat respect sama orang tua dan saya belajar yang namanya tanggung jawab. Tapi yang menariknya Bapak Ibu sekalian, menjelang saya sarjana, saya mendapatkan informasi peluang usaha ini. Saya adalah orang yang termasuk senang hitung-hitungan, Bapak Ibu sekalian, dan saya sendiri adalah orang yang dari dulu sudah ditanamkan visi dari orang tua bagaimana nanti bisa sukses. Karena Bapak Ibu sekalian, buat saya pribadi, sukses ini adalah sebuah solusi, sebuah kunci. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalkan ada pintu, ada gembok yang tidak ada kuncinya dan Anda paksakan buka, maka akan terjadi yang namanya kerusakan. Nah, kunci tadi berfungsi untuk bisa membuka pintu tadi tanpa menciptakan kerusakan. Sama juga dengan kita. Bagaimana kita menjalin hidup kita sehari-hari dengan begitu banyak tantangan dan bisa kita selesaikan dengan baik. Sukses ini bisa menjadi sebuah solusi. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, seiring saya sekolah, seiring saya kuliah, saya belajar banyak bahwa memang sukses ini perlu diperjuangkan. Harus diperjuangkan, karena kalau kita tidak memperjuangkannya, apa yang kita mau rayakan? Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan bisa menjadi korban dari kehidupan ini sendiri. Jadi kita harus perjuangkan sukses ini sehingga suatu saat di mana ada satu titik Anda bisa merayakan yang namanya kemenangan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya senang menghitung. Saking senangnya menghitung, saya belajar di sekeliling saya betapa banyaknya orang yang bekerja, tapi hidupnya tidak berubah-berubah. Tidak jauh, bahkan dari saudara sendiri, sepupu sendiri, tetangga saya, dan saya merasa bahwa apa yang salah. Ternyata ini masalahnya di kendaraannya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya kendaraan yang tidak tepat, tentu kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Misalkan ya, saya mau ke Jakarta, bisa nggak kira-kira saya naik sepeda? Ya tentu tidak bisa. Bisa nggak kira-kira saya naik motor? Ya tentu tidak bisa. Bisa nggak saya naik kapal laut? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi butuh waktu yang begitu lama. Kira-kira apa yang solusi yang paling tepat kendaraan yang saya pakai jika saya mau ke Jakarta? Tentu saya pakai pesawat. Cukup dengan 2 jam, saya bisa tiba di Jakarta. Nah, artinya apa? Bagaimana kita bisa memilih kendaraan yang tepat untuk bisa kita meniti masa depan kita lebih baik. Dan secara hitungan sederhananya, misalkan Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang ya, kondisi pandemik ini betul-betul meluluhlantahkan kondisi ekonomi kita. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Orang-orang yang
kerja dikeluarkan, dan bagaimana buat Anda yang akan jadi sarjana, yang akan baru cari pekerjaan, tentu ini menjadi sebuah tantangan. Kalau kita tidak berpikir terbuka, tentu kita akan menjadi korban dari situasi ini. Sama halnya dengan parasut, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau parasut itu tidak mengembang, tidak terbuka, maka Anda akan jatuh bebas dan mati tentunya ya. Jadi parasut itu baru bisa berfungsi ketika terbuka. Sama juga dengan pikiran kita. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, Anda belajar terbuka, melihat peluang, mencari informasi, sehingga Anda bisa punya solusi. Bagaimana caranya meniti masa depan Anda jauh lebih baik dan bisa menjadi solusi di kondisi pandemi seperti ini. Nah, faktanya kalaupun misalkan kita bekerja, Bapak Ibu sekalian, rata-rata penghasilan, ya ini kurang lebih ya, kalau kita di Makassar sekitar 3 jutaan, anggaplah 5 juta lah ya. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai kebutuhan, itu kita harus memenuhi 3 hal. Yang pertama itu adalah namanya pangan, urusan perut ya, karena kalau kita nggak makan pasti mati. Yang kedua adalah sandang, di mana kita butuh pakaian, dan yang ketiga adalah kita butuh papan, tempat tinggal. Kalau untuk urusan tempat tinggal, saya yakin Anda masih bisa hidup seperti itu. Ya, di kolong jembatan mungkin, di mana emperan masjid mungkin, bebas. Jadi urusan papan itu bisa menjadi urutan ketiga. Urutan kedua adalah sandang, pakaian. Kita juga masih bisa hidup Bapak Ibu sekalian, kalau Anda nggak pakai pakaian. Tapi pertanyaannya, kalau Anda nggak pakai pakaian, Anda mau kemana gitu? Anda mau sembunyi terus di rumah? Tentu tidak bisa, rumah aja nggak punya gitu. Artinya apa? Kita akan memperlihatkan aurat kita. Bisa hidup nggak? Bisa. Tapi sebagai manusia yang punya norma, tentu itu menjadi sebuah aib. Anda harus perjuangkan supaya Anda bisa memiliki yang namanya kemapanan pangan, gitu, sandang gitu loh. Nah, yang paling fatal adalah, yang pertama adalah pangan. Bicara perut, bicara makan. Rata-rata manusia itu standarnya makannya adalah 3 kali sehari. Ini hitungan paling real. Saya senang sekali membuka pikiran, mengajak diskusi banyak orang tentang mengenai pangan ini. Anggaplah misalkan di Makassar, kita makan sekali itu, hitungan konversi rupiahnya kurang lebih sekitar 20.000. Dianggap masak sendiri, beri sendiri belanja, dan nutrisinya cukup gitu. Jadi kalau Anda sendiri, ya Anda sendiri, sehari Anda harus menghabiskan biaya makan saja, itu sekitar 60.000. Jadi dalam 1 bulan Anda menghabiskan uang 1,8. Itu bicara baru Anda sendiri. Bagaimana kalau Anda sudah menikah? 2. Tentu menghabiskan dana 2 kali lipatnya. 3,6 juta. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya income 3 juta, dengan pengeluaran pangan 3,6, Anda sudah minus 600.000. Nggak kebayang akhirnya ada yang puasa. Itu baru bicara perut. Kita belum bicara mengenai papan, belum kita bicara mengenai sandang seperti itu. Artinya apa? Ini perlu dikoreksi. Ada sebuah yang salah. Kalau dengan income sekecil itu dan masih kita bisa punya rumah tinggal, kita masih bisa pakaian seperti itu, artinya nilai makan kita itu rendah sekali. Makanya jangan heran kalau keluarga kita atau anak-anak kita itu kekurangan gizi. Dan itu bisa dilihat dari ketika mereka sekolah, daya tangkapnya lemah sekali. Jadi bukan masalahnya di anak ini, tapi dari masalah kondisi nutrisinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah realita. Ini adalah sebuah realita yang harus kita tahu dan sadar sesadarnya bahwa ini kondisinya tidak normal. Sebagai manusia yang punya akal, tentunya harus hijrah, harus berpikir lebih bagaimana ada sebuah sarana atau kendaraan yang bisa dipakai untuk bisa hidupnya layak. Karena kalau bicara mengenai hidup, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu bekerja, karena kucing pun bisa hidup setiap hari tanpa perlu masuk kantor. Karena urusan hidup itulah urusannya Allah gitu. Tapi urusan hidup bermartabat itulah urusan kita pribadi masing-masing. Makanya kita perlu berjuang hidup layak terhormat. Nah, bagaimana caranya mencari kendaraan? Salah satunya adalah bisnis network marketing yang dijelaskan oleh Rapat Effendi pada sore hari ini. Anda bisa melihat potensinya, potensi penghasilan yang tak terbatas. Selain Anda bisa mensukseskan dirinya Anda juga bisa mensukseskan banyak orang. Saya pribadi Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan usaha ini sejak kuliah, sudah 15 tahunan. Alhamdulillah lewat usaha ini saya bisa menikmati banyak hal, termasuk jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah, bisa membantu orang tua perbaiki rumahnya, dan bisa kesini naik ke tanah suci. Dan bukan saya pribadi Bapak Ibu sekalian sendiri, tapi ada banyak di jaringan saya yang kehidupannya berubah. Ini yang menarik, karena kalau kita bicara mengenai penghasilan, itu
itu berarti kita bicara mengenai sebuah kain. Kalau kainnya terlalu sedikit, itu ibaratnya hanya bisa dipakai buat untuk pakaian dalam. Bagaimana kalau Anda punya pakaian hanya bisa dipakai pakaian dalam, terus ada orang yang minta kainnya Anda, tentu Anda marah. Makanya jangan heran orang yang income-nya di bawah rata-rata, gampang marah, gampang emosi. Kenapa? Karena pakaiannya terlalu kecil. Bayangkan orang lagi pakaian dalam, terus Anda tarik mau pinjam, orang bisa emosi gitu loh. Jadi penghasilan itu seperti pakaian. Anda harus punya cukup kain untuk bisa menutup aurat, menutup seluruh tubuh, bahkan kalau perlu lebih, supaya Anda bisa berbagi ke banyak orang. Jadi usaha ini Bapak Ibu sekalian saya sudah jalankan kurang lebih 15 tahun. Waktu kita terbatas dan saya coba mau sharekan ke Bapak Ibu sekalian seperti apa pencapaian saya di usaha ini. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama di layar ya. Saya di usaha ini. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama di layar ya. Oke. Nah, di sini saya mau perlihatkan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana di usaha ini saya berproses dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini Anda bisa lihat perjalanan saya dari lahir 24 tahun ya. Saya tidak pernah naik pesawat sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya asli orang Bugis, tinggalnya di Bone. Saya ke Makassar, itu dalam rangka pendidikan. Saya hanya taunya ada 3 kabupaten, Bone, Maros, dan Makassar. Jadi bolak-balik. Sejak kuliah SMA, cuma taunya 3 kabupaten tadi. Alhamdulillah lewat usaha ini, saya menikmati banyak hal. Bapak Ibu sekalian, ini Anda bisa lihat prosesnya di awal. Bagaimana seorang anak mahasiswa ya berjuang membangun bisnis ini. Jadi saya bangun bisnis ini sambil saya kuliah. Nah, di usaha ini alhamdulillah bahkan di 1 tahun pertama saya lebih banyak mengunjungi negara dibanding kota-kota yang ada di Indonesia. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, orang yang tidak pernah naik pesawat ketika bangun bisnis ini kurang lebih 1 tahun bisa keliling dunia, menikmati banyak kota yang ada di luar negeri ketimbang kota yang ada di Indonesia. Coba kira-kira bisnis apa yang Anda bisa bangun? Dan saya memulai usaha ini dari bukan nol, tapi minus. Karena di awal saya mendaftar itu minjem Bapak Ibu sekalian. Karena saya mahasiswa, tidak punya modal sama sekali, kiriman terbatas. Kapan uang bulanan saya ganggu, maka saya jalan kaki ke kampus. Dan itu tentu tidak mungkin. Nah, ini adalah hasil-hasil dari usaha ini. Anda bisa lihat di slide. Dan yang menarik adalah ini perjalanan saya 2006 sampai 2021. Ternyata ada banyak negara yang saya kunjungi, bahkan sebut nama negaranya saja susah. Bahkan baru tahu negaranya ketika tiba di negara tujuan. Nah, ini kita bisa lihat beberapa foto-foto saya yang saya tampilkan. Jadi saya sudah mengunjungi kurang lebih 40 negara, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hasil tambahan dari usaha ini di luar income yang tiap bulan saya dapatkan. Ini waktu saya di Ceko ya. Ini waktu di London, Inggris. Ini waktu di Itali. Ada yang menarik ketika kita ke luar negeri, kita bisa belajar peradaban orang luar sana. Kenapa negara lain maju dan kenapa negara kita tetap berkembang. Tidak maju-maju gitu loh. Kenapa? Ternyata di sana, di luar negeri, mereka memang harus dituntut untuk berjuang lebih keras karena kondisi ekstrim. Anda bayangkan kalau Anda nggak punya rumah dan tinggal di luar dan lagi musim salju, Anda bisa mati membeku. Nah, ini yang menarik juga, waktu saya di Belanda, ini kita keliling dengan beberapa teman ya, ini waktu saya dengan istri. Saya sendiri ke Paris, sudah sering ke Eropa ya, beberapa negara, sudah beberapa kali. Buat Anda yang senang bermedia sosial dan senang eksis, ini adalah tempatnya Anda berprestasi. Anda bisa menikmati banyak latar belakang, foto langsung di negara yang mana Anda suka. Banyak orang yang baru memulai 1 tahun, 2 tahun sudah nikmati puluhan negara. Nah, ini negara-negaranya, ini di Rusia, ini waktu di Turki, di Amerika Serikat, bahkan di Amerika sempat extend juga. Nah, ini terakhir sebelum pandemik, Bapak Ibu sekalian, saya sempat keluar juga ke Yordan, Palestina, Oman, sama Arab Saudi. Nah, ini juga adalah hasil dari usaha ini juga, rumah senilai kurang lebih 4 miliar. Orang bertanya, apa pekerjaannya Hasibuan? Pekerjaan saya cuma bisnis ini. Saya bangun network, saya jalankan bisnis Jansi, tidak ada pekerjaan lain. Saya punya income, bahkan income saya bisa penghasilan orang 1 bulan, dan itu saya bisa dapatkan sehari. Nah, terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita berpisah, sebelum saya serahkan ke MC, tentu kita perlu motivasi.
bagaimana kita bisa berjuang. Tentu motivasi ini membuat kita semakin terbuka dengan peluang. Karena kita bicara mengenai motivasi, ujung-ujungnya adalah bagaimana ada sesuatu yang kita inginkan yang biasa orang sebut sebagai dreams. Di sini kita bicara mengenai income. Income inilah menjadi sarana buat kita untuk mewujudkan impian kita satu persatu. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian impiannya apa yang bisa menjadi baranya buat Anda berjuang. Karena kalau Anda punya baranya, maka apapun yang Anda masak, itu bisa masak. Tapi kalau nggak ada baranya, hal sepele pun, misalkan keripik yang digoreng, itu tidak akan masak-masak. Anda harus jelas apa motivasinya. Sama juga dengan saya, motivasi saya jelas. Ada banyak orang mungkin ingin bebas finansial, karena selama ini selalu bermasalah keuangan, karena sangat terbatas dengan cara mungkin bekerja. Atau ada orang juga mungkin punya banyak uang, tapi secara banyak uang, tapi secara waktu mereka terbatas. Atau mungkin traveling, ada uang, ada banyak penghasilan, tapi terikat oleh pekerjaan, terikat oleh bisnis konvensional, akhirnya tidak bisa mengunjungi negara-negara yang diimpikan. Atau sosial berbagi, ini mungkin juga menjadi salah satu motivasinya. Selama ini Anda merasa hidup sendiri, menikmati sendiri, Anda mau berbagi, Anda takut kekurangan, atau berbakti ke orang tua, atau ibadah. Kalau orang nanya, apa motivasinya Pak Hasibuan? Motivasi saya adalah sederhana Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin berbakti ke dua orang tua. Saya tahu orang tua saya sudah kerja keras dari dulu, bertani. Mereka mengorbankan kehidupannya supaya anak-anaknya bisa menjadi manusia yang dimuliakan. Saya sendiri adalah orang yang menemani ayah saya di kampung waktu kakak-kakak saya kuliah, menemani di kebun, di sawah. Saya lihat bagaimana mereka berjuang keras buat anaknya. Saya selalu merasa sedih ketika ada anak yang tidak bisa berbakti ke orang tuanya, tidak bisa memberi sesuatu, apalagi di saat-saat orang tua membutuhkan, mereka sudah tua. Ini yang membuat saya setiap hari berpikir apa yang bisa saya berikan ke orang tua saya. Kalau saya bekerja mungkin hanya cukup buat saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya butuh solusi. Dan alhamdulillah bisnis ini hadir buat saya. Dan mungkin bisnis ini hadir buat Anda juga. Nah, kita nggak tahu apa motivasinya Anda, tapi bisa saja motivasinya Bapak Ibu sekalian sama seperti motivasi saya. Keinginan saya sederhana. Saya ingin meluangkan waktu lebih banyak ke orang tua dan memenuhi kebutuhannya. Karena buat saya pribadi adalah hal terindah menjadi seorang anak adalah ketika bisa berbuat sesuatu ke orang tua. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan ke Anda semua bahwa penting sekali Anda mengambil keputusan, apalagi di kondisi pandemik seperti ini, kondisi ekonomi lagi menurun, dan tentu Anda punya kebutuhan yang Anda harus penuhi. Ada banyak orang menunggu Anda untuk berjuang. Mungkin Anda punya tanggung jawab, dan ketika Anda melihat peluang bisnis ini, Anda bisa menjadikan sebagai kendaraan buat berjuang. Saya tahu bahwa membangun sesuatu tidak mudah, sama juga bisnis ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berjuang, saya percaya Anda bisa juga membangun bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak berjuang, saya mau sampaikan ke Anda bahwa kehidupan ini akan keras sama Anda. Tapi ketika Anda keras sama diri Anda, maka kehidupan ini akan melunak sama Anda, memberikan apapun yang Anda mau. Suatu saat, Anda yang menggantikan saya sharing, akan ada orang yang mengatakan, itu anak saya, itu ayah saya, itu ibu saya, itu saudara saya. Semua keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak pernah khawatir. Karena ada anaknya namanya Hasibuan. Karena ada kakaknya namanya Hasibuan. Ada saudaranya namanya Hasibuan. Ada suaminya namanya Hasibuan. Dan mereka tidak pernah khawatir. Karena kita selalu hadir menjadi solusi buat orang-orang yang kita cintai. Itu saja sharing dari saya, Bapak Ibu sekalian. Segera ambil keputusan dan hubungi pengundangnya. Terakhir dari saya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap pakai masker. Dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Bu Valen. Terima kasih.